24 jam sesuai sunnah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti inilah yang pernah dipesankan Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in wafat tahun 161 Hijriyah. In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Jika kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Berikut kami sajikan beberapa sunnah Nabi SAW ketika bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW. Ibnu Abbas menceritakan hal pertama yang dilakukan Nabi SAW setelah bangun tidur, hatta idan tasafa al-lailu istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasai, dan yang lainnya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan Nabi SAW membaca doa ini. Di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman dan Al-Barra bin Azib. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tepatnya mulai ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya Maimunah. Fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. Beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasai, dan yang lainnya. Keempat, gosok gigi. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur, terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, Innal abda idza qama yusalli atahu al-malaku faqama khalfahu yastami'u al-Qur'ana wa yadnu. فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. Sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat datanglah malaikat kepadanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dan semakin mendekat kepadanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, membersihkan hidung.
Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara dihirup dalam bahasa Arab disebut istinsyaq dan mengeluarkannya disebut istinthar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali untuk membersihkan rongga hidung. Karena ketika manusia tidur, setan bermalam di lubang hidungnya. Sebagaimana hal ini telah diinformasikan oleh Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastansir 3 marrat, fa inna asy-syaitana yabitu 'ala khayashimih." Apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berpesan, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3, fa innahu la yadri aina batat yaduh." Apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktikkannya.